Sebelum berbicara cinta, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang hati yang menjadi tempat dari cinta itu sendiri. Dalam bahasa Arab, hati memiliki banyak sekali sebutan, tapi ada dua di antaranya yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah al-qalbu, summiya bihi litaqallubihi. Hati sering disebut kolbun karena seringnya perasaan di dalam hati ini berubah-ubah. Yang senang bisa benci, yang benci menjadi senang. Kalau sudah senang tidak bisa langsung benci, dan kalau terlanjur benci susah untuk dibuat senang. Yang kedua, al-fuad, sumya bihi li'anna fihi al-fawadin. Dan hati disebut fuadun karena di dalam hati seakan-akan ada 1000 lembah yang menunjukkan betapa luas dan dalamnya hati. Dan hal tersebut senada dengan pepatah Indonesia, dalamnya lautan bisa diselam, sedangkan dalamnya hati siapa yang bisa. Nah, berangkat dari definisi hati, maka para tokoh Islam, juga tokoh sufi, bahkan para sastrawan dan tokoh filsafat memiliki definisi berbeda-beda dalam cinta. Di antaranya tokoh sufi pria yang sangat terkenal yaitu Jalaluddin Ar-Rumi, dan salah satu tokoh sufi wanita yang paling terkenal yaitu Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah secara ajaib pernah menyampaikan definisi cinta yang senada. Keduanya berkata, cinta adalah pemberian tanpa pamrih. Contohnya seperti cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, dan termasuk cinta seseorang kepada kekasihnya. Sebab kalau cinta menuntut balasan, maka hal tersebut bukan lagi cinta, tapi bisa jadi adalah hawa nafsu. Oleh sebab itu, salah satu bentuk munajat yang terkenal yang pernah diucapkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah berbunyi, "Ya Allah, kalau ibadahku hanya karena surga, maka jauhkanlah aku dari surga." Definisi lain, cinta itu tidak memikirkan apa balasan dari apa yang kamu perbuat, tapi melakukannya asalkan yang kamu cintai senang dengannya. Jadi, cinta itu adalah ikhlas, dan ikhlas itu adalah cinta. Karena ikhlas melakukan ibadah bukan karena berharap surga atau takut neraka, tapi beribadah karena itu perintahnya dan mengharap ridhonya. Imam Ghazali dalam tulisannya Ayyuhal Walad. Jalaluddin Ar-Rumi juga pernah berkata, cinta itu menghilangkan ego. Orang yang jatuh cinta pasti berbicara tentang apa yang kamu sukai, bukan lagi apa yang aku sukai. Dan Imro'il Qais berkata, jangan bertanya tentang apa itu cinta, karena cinta adalah dunia rasa. Kamu hanya akan tahu apa itu cinta setelah merasakannya. Bahkan dalam kisah Laila Majnun, Qais akan tampak senang dan mencintai apapun yang datang dari arah tempat tinggal Laila. Dan hal serupa juga dialami oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau akan lebih memuliakan tamu yang datang dari kota Madinah karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi kalau tamunya adalah cucu-cucu darah daging keturunan keluarga Rasulullah SAW. Dan sebuah gubahan syair yang terkenal dari Imro'il Qais, marartu 'ala diyar wa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa lastu hubbul jidar sagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar Laila. Kata Qais, aku melewati rumah satu persatu sampai aku yakin kepada salah satu rumah kalau Laila tinggal di dalamnya. Aku mendekap temboknya yang tinggi yang mengelilingi rumahnya. Bahkan aku menciuminya bukan karena aku suka kepada tembok itu, tapi karena aku jatuh cinta kepada Laila yang tinggal di dalam sana. Dan Buya Hamka berkata, apapun bentuk ekspresi cinta, cinta pasti dan selalu melahirkan sesuatu yang baik. Sebab kalau yang dia timbulkan bukan kebaikan, sadarlah bahwa yang sedang kamu miliki bukanlah cinta, melainkan nafsu. Hidup itu ada pertemuan, ada
perpisahan, bertemu karena cinta, berpisah karena cinta. Dan kalau didasari karena Allah, maka akan menjadi naungan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih, yauma la dhilla illa dhilluh. Wa rajulani tahaba fillah, ijtama alaih, wa tafarraqa alaih." Adalah dua orang ya, atau dua orang laki berteman karena bersahabat karena Allah, atau dua orang baik itu laki dan perempuan yang saling mencintai karena Allah, yang pada intinya mereka cinta karena Allah, dan kalau harus berpisah pun berpisah karena Allah. Terkadang berpisah juga menjadi tanda cinta. Contoh, seorang ibu yang harus menyapih anaknya, seorang anak yang pergi mondok untuk menuntut ilmu agama, dan ayah yang bekerja keluar demi keluarganya. Konsepnya, kalau dengan berpisah atau menjauh menjadikan sesuatu yang lebih baik, maka berpisah akan menjadi tanda cinta. Di dalam tulisannya yang diberi nama Masnawi, Jalaluddin Ar-Rumi berkata, "Kuuraikan cinta panjang lebar, dan ketika cinta datang, aku malu pada uraianku sendiri. Meskipun lidah mampu menguraikan cinta, tapi tanpa lidah, cinta ternyata menjadi lebih nyata. Sedangkan pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Biarkan cinta sendiri yang menguraikan cinta." Dari apa yang sudah diungkap oleh para tokoh, ya, saya secara pribadi menyimpulkan kalau definisi cinta itu sebagai al-hubbu ma la yuqasu bil lisan wa la yudraku bil ain bal yudraku bil jinan. Cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dirasakan dengan hati. Fa innal hubba laisa huwian yahwika, walakinnahu yuhabbibuka alla yukhalifa. Cinta itu bukan nafsu yang menjerumuskanmu, tapi cinta akan menjadikanmu suka dengan tidak melanggar syariatnya. Wal muhibbu law sa'altahu qala la, wa idza qila lima tuhibbu qala kaifa la. Orang yang jatuh cinta, kalau ditanya bagaimana bisa kamu jatuh cinta, dia akan menjawab, aku tidak tahu. Lalu kalau dia ditanya apakah kamu mencintainya, dia akan menjawab, bagaimana tidak. Cinta yang menyebabkan seseorang bermaksiat adalah cinta palsu. Itu bukan cinta, melainkan hawa nafsu.